Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradika Ramawan, NPM 2018 435790001. Sini saya akan mendemokan aplikasi skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan pada PT Aji Pangan Mandiri berbasis desktop. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita jalanin dulu SAM-nya, yaitu Apache dan MySQL kita jalankan. Setelah itu kita jalankan aplikasi sistem penjualan ini. Nah, untuk username dan password kita masukkan admin untuk username, dan password juga kita masukkan admin. Oke, ini menu utama di aplikasi saya. Ada master data, pembelian, penjualan, dan laporan. Yang pertama kita masuk ke master data. Master data itu terdiri dari ada supplier, ada pelanggan, barang, dan sales. Pertama kita ke supplier. Untuk supplier kita bisa masukkan nama, misalkan nomor teleponnya kita masukkan, dan alamat. Lalu kita klik simpan. Data akan disimpan. Kita juga bisa mengedit supplier yang sudah ada. Misalkan kita klik Makmur Abadi, kita edit alamatnya. Jika sudah, kita klik edit. Data berhasil berubah dan alamat untuk supplier Makmur Abadi sudah terubah. Lalu untuk menghapus juga prosesnya sama. Klik salah satu nama supplier, langsung klik tombol hapus. Maka data supplier akan hilang. Di sini terdapat tempat untuk mencari supplier, bisa dari ID atau nama supplier. Misalkan kita cari berdikari, maka yang muncul akan berdikari sendiri. Oke, selanjutnya kita ke master data pelanggan. Cara kerjanya hampir sama seperti supplier. Kita masukkan nama Ali Ranggan. Kita masukkan nomor HP. Saya masukkan alamat. Lalu kita klik tambah. Untuk mengeditnya juga sama prosesnya seperti pada supplier. Pilih salah satu, edit alamat misalkan, lalu edit. Data berhasil diubah. Untuk menghapusnya juga sama, pilih salah satu, hapus. Oke. Dan di sini juga dapat dicari berdasarkan nama atau ID. Misalkan 001, maka yang keluar akan ID sendiri. Oke. Sekarang kita ke barang. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama barang apa saja yang akan
kita jual, misalkan nama barangnya Masako 25 gram. Nah, untuk quantity kita tidak masukkan karena nanti ada di pembelian. Ini jadi tidak diisi. Lalu satuannya itu kita mau jual apa, bisa kartusan atau apa. Kita contoh jual karton. Lalu simpan. Untuk proses mengedit dan menghapusnya itu sama, pilih satu, misalkan ini kita ganti namanya jadi ini belum edit, dan nama akan berubah. Untuk menghapusnya juga sama, pilih salah satu, hapus. Oke, yes, data yang tadi akan terhapus. Untuk pencarian ini juga sama, bisa berdasarkan nama atau ID. Misalkan kita berdasarkan nama kacang tanah, maka akan keluar berdasarkan nama. Lalu di sini ada sales. Misalkan kita masukkan nama salesnya Supri, nomor teleponnya tambah. Oke, maka namanya akan keluar Supri. Di sini mencarinya hanya berdasarkan nama. Febri, maka akan keluar Febri. Di menu master data hanya terdapat 4 master data saja. Lalu kita klik kembali. Lanjut, sekarang di pembelian, kita masuk ke menu pembelian. Sekarang kita coba masukkan nama suppliernya yang sudah ada, Berdikari Makmur. Nah, kita masukkan Berdikari Makmur, otomatis ID supplier dan alamatnya keluar. Lalu kita masukkan tanggal pembelian, misalkan sekarang tanggal 5, dan ID barang, misalkan satu, itu keluar kacang tanah. Kita masukkan berapa banyak kacang tanahnya, misalkan 200 kilo. Ini karena satuannya sudah kilo, lalu tambah. Lalu kita bisa menambahkannya lagi. Misalkan bar 003 itu kemiri bulat, masukkan kemiri bulat itu satuannya bal. Misalkan kita ingin membeli barang yang datang itu misalkan 100 bal, lalu tambah. Lalu kita simpan. Nah, data ini tersimpan hanya untuk menambahkan quantity pada stok barang. Jadi stok barang otomatis menambah setelah kita melakukan transaksi pembelian ini. Lalu kembali. Lalu kita masuk ke menu penjualan. Nah ya, di menu penjualan ini ada faktur. Fakturnya artinya kita membuat invoice penjualan. Lalu ada retur, ini sebagai barang yang kembali dari toko kepada kami, atau retur barang. Dan pembayaran, ini pembayaran yang masuk, uang yang masuk untuk terdata di komputer. Lanjut, kita cari misalkan nama pelanggan. Nah, sekarang kita masukkan nama pelanggan, Iman. Nah, dia otomatis alamatnya keluar. Lalu kita pilih tanggal, misalkan tanggal 5. Nah, salesnya kita pilih Supri. Di sini bisa masukkan nama barang, misalkan kacang tanah. Dia membeli berapa banyak, misalkan beli 50 kilo. Ini masukkan harga per kilonya, harga per kilo misalkan 25.000. Kita klik tambah. Lalu kita masukkan lagi, misalkan dia beli kemiri bulat.
beli, masukkan kuantitinya 50 bal, harga per bal misalkan 160.000, tambah. Nah, di sini langsung keluar subtotal. Lalu kita dapat mencetak invoice-nya. Kita klik cetak. Nah, ini adalah invoice penjualan untuk Iman. Ini ada salesnya, tanggal, dan nomor invoice-nya. Kita bisa langsung mencetak ya. Setelah itu, setelah kita cetak, kita klik simpan. Lalu kita masuk ke transaksi retur. Nah, untuk transaksi retur ini kita masukkan nomor faktur atau nomor invoice-nya. Misalkan INV 004. Nah, ini kita masukkan. Kita pilih tanggalnya misalnya 6. Masukkan nama barang misalnya kacang tanah. Berapa yang diretur misalkan 10 kilo, dan harga barang yang harga satuan kilonya kita masukkan, tambah. Nah, ini langsung masuk ke sini, misalkan hanya satu, lalu kita simpan. Nah, dengan ini transaksi ini otomatis jumlah pembayaran yang harus dibayar otomatis berkurang, dan stok itu langsung masuk kembali ke stok gudang. Lalu kita masuk ke menu pembayaran. Menu pembayaran ini sama, misalkan yang tadi kita beli dan retur INV 4. Nah, ini Iman. Nilai faktura itu 9.250.000, nilai returnya 250.000, dan yang sisa faktura yang harus dibayar itu 9 juta. Kita masukkan tanggal pembayaran dulu terlebih dahulu, tanggal 8. Masukkan jumlah yang dibayar, misalkan dia bayar 5 juta. Lalu kita klik bayar. Nah, di sini bayar 5 juta, dan otomatis sisa nilai invoice atau nilai faktur itu tersisa 4 juta. Lalu kita klik simpan. Kita akan di sini. Nah, udah, kita dapat klik kembali untuk ke menu awal. Selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Nah, yang pertama di sini adalah laporan pembelian, penjualan, retur, pembayaran, dan stok barang. Yang pertama kita coba laporan stok barang. Nah, untuk laporan stok barang pertama ini belum ada. Pertama kita klik tampilkan. Nah, ini akan tampil, dan lalu kita klik cetak. Nah, ini laporan stok barang yang ada di gudang. Nah, kita bisa print dari sini langsung. Oke. Sekarang kita laporan pembelian. Nah, untuk laporan pembelian kita bisa pilih dari tanggal berapa. Misalkan dari tanggal bulan Februari, di tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Kita klik tampilkan. Nah, ini datanya. Lalu kita klik cetak. Nah, ini data pembelian barang kita, barang masuk kita dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Itu ada ini nama suppliernya, ini nama barangnya, kuantitas dan satuannya. Nah, ini bisa di print dan buat laporan ke manajer. Oke, langsung kita lanjut ke laporan penjualan. Laporan penjualan sama, bisa dimulai dari tanggal berapa. Dari misalkan kita ambil bulan Februari, 1 Februari sampai 28 Februari.
tampilkan. Nah, ini datanya yang ada. Lalu kita klik cetak. Nah, ini ada 3 invoice dan subtotal penjualan, nilai total penjualan. Oke, lanjut kita ke retur. Kita misalkan retur dari Maret sampai tanggal 7 Maret, kita coba tampilkan. Nah, ini terdapat satu retur. Nah, kita bisa langsung klik cetak. Nah, ini di tanggal 6 Maret ada retur, yaitu nama pelanggannya ini, nomor invoice, dan ada subtotalnya. Oke, lanjut ke pembayaran atau penerimaan pembayaran dari toko. Pilih di sini dari misalkan dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Klik tampilkan. Nah, ini datanya. Klik cetak. Datanya akan muncul dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Lalu ada totalnya juga. Oke. Itu adalah demo dari aplikasi saya dengan judul skripsi sistem informasi penjualan pada PT Haji Pangan Mandiri berbasis desktop. Saya menyadari masih banyak kekurangan pada aplikasi ini, dan untuk kedepannya saya telah memiliki beberapa pikiran untuk mengembangkan aplikasi ini, seperti menambahkan nominal pembelian. Lalu untuk invoice itu saya akan menggunakan Android, jadi sales tidak lagi menghubungi admin langsung dari Android dia sendiri untuk memesan barang dari toko. Terima kasih, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.